Selamat datang pendeta di Ngerantuy. Ngerana Santai. Waduh. Selamat datang di Ngerantuy, Ngerana Santuy. Bareng Koko Dan Audi di sini. Bang Koko. Ngerantuy. Jadi ngerantuy itu kan tadi ngerana santuy ya. Ngerana santuy. Kalau ngerana aku udah tahu karena itu bahasa Karo. Benar. Artinya ngobrol. Benar. Kalau santuy itu apa sih, Bang? Kalau santuy itu istilah anak gaul zaman sekarang, Kak. Oh gitu. Karena kan kita anak muda semua. Enggak semua sih. Enggak, Jadi tapi istilah- anggap aja anak muda semua ya. Iya, karena Anak kan muda semua. meskipun usianya berbeda, semuanya jiwanya tetap muda. Jiwanya Kak. tetap muda, bener banget, Kak. Betul. Jadi santuy itu istilah anak muda zaman sekarang, Kak. Karena kalau anak muda zaman sekarang semua tuh apa-apain dijadiin uy. Oh gitu. Iya, jadi kalau santuy itu maksudnya santai, cuman jadi santuy. Ada juga kuy, itu dari yuk jadi kuy. Oh gitu. Berarti kalau tidur jadi tiduy. Enggak juga semuanya bisa diuy-uyin, Kak. Oh enggak semua. Iya, misalnya kalau mau ke gereja ditanya, kamu mau kemana, Nak? Mau ke gereja, kan nggak mungkin. Enggak enak juga didengar ya, Bang. Iya, Ya? gak enak didengar dong. Oke, kalau gitu ngerantuy itu ngerana. Ngerana santuy. Nah, ngerantuy itu program apa sih, Bang? Acara Ngerantuy. apa? Kok tiba-tiba ada di YouTube-nya gereja kita? Iya, jadi Ngerantuy itu adalah sebuah konten baru yang dibikin sama teman-teman tim multimedia bekerja sama dengan BP Runggun Citrus ada untuk mengembangkan channel YouTube kita nih, biar isinya nggak itu-itu aja. Jadi semakin banyak isinya juga mungkin orang-orang bakal semakin tertarik buat nonton channel YouTube kita. Wow, keren banget. Keren berarti banget ya, loh, Bang. tepuk tangan dong buat tim multimedia nih. Wah, ini keren banget. Titipan, Oh, titipan ya. Titipan dari yang di belakang ini ya, Bang. Oke, kalau gitu pasti harus subscribe dong, Bang. Bener banget harus Supaya subscribe. nggak ketinggalan setiap episodenya Ngerantuy. Bener banget, biar gak ketinggalan episode Ngerantuy, biar gak ketinggalan ibadah minggu, ibadah KKR dan lain-lainnya nanti. Iya, bener sih, Bang. Apalagi kan kayak aku nih sekarang sejak pandemi hobi nonton YouTube. Oh iya. Tapi nonton YouTube-nya kan YouTube ya kayak Rans Entertainment atau kayak 3, 2, 1, Close the Door. Oh, Om Deddy. Iya, Om Deddy. Nah, dengan adanya konten-konten kayak Ngerantuy ini di channel GBKP, aku pasti langsung semangat sih. Bener banget Apalagi sih, aku udah nge-subscribe. Channelnya apa, Bang? Channelnya itu GBKP Runggun Situlusada Bekasi. Jadi jangan sampai salah channel YouTube ya. Iya. Nge-subscribe ya. Lagi kalau misalnya semakin banyak yang subscribe, nanti juga kita ada kemungkinan bakal collabs bareng itu tuh, Rans. Bareng YouTuber. Semoga aja. Semoga. Mohon doanya semuanya. Oke, kalau gitu tadi acara Ngerantuy itu kan ngobrol santuy. Benar. Berarti kita ngobrolnya nggak berdua doang nih, Bang? Enggak lah, kita nggak ngobrol berdua doang. Jadi nanti kita bakal ngundang narasumber kita. Nggak narasumber kali kaku, nggak santuy dong. Iya. Kita bilangnya teman Ngerantuy. Jadi kita nanti bakal ngobrol bertiga sama teman Ngerantuy kita. Kita bakal bahas sesuatu yang penting, yang menarik. Pokoknya yang bikin apa ya? Bikin nambah wawasan, bikin nambah pengetahuan, macam-macam lah. Tentunya dengan santuy ya. Dengan Bang? santuy, biar nggak terlalu kaku. Oh gitu ya, Gitu kan, gerakan gitu ya. harus santuy. Gerakan santuynya gitu ya, Bang. Oke, kalau gitu tema hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Bang, di episode yang pertama? Hari ini Kak kita mau bahas tentang yang lagi hot-hotnya nih, tentang sesuatu yang merubah kehidupan kita dari bulan Maret sampai bulan ini dan gak tahu sampai bulan kapan. Tapi kita berharap biar cepat selesai. Iya, tahu aku nggak, Kak? tahu nih, tahu dong. Apa? Tahu dong. Apa tuh? Yang makin hari makin pengen pergi deh, pergi Iya gitu bener. ya. Ini didiemin lama-lama ngelunjak nih. Iya, tapi masih tetap dekat-dekat sama
sama kita aja terus. Tetap dekat-dekat. Kenapa ya mau dekat-dekat aja dia? Enggak tahu sih. Bingung sih. Padahal emang. bukan dia sih yang harapannya dekat-dekat. Parah. Ngapain Yaudah, sih dia? Kalau gitu kita mau bahas tentang corona COVID. pasti. Iya benar, corona atau COVID-19. Nah, hubungannya tuh apa Bang? Kita mau bahas COVID doang kan, kalau COVID kan tiap hari ya. Kita kan udah bisa lihat tuh Bang di channel YouTube lain kenaikan grafik yang positif COVID. Iya. Nah, yang ngebedain kita kali ini adalah kita pengen bahas COVID-19 dan gereja. Jadi temanya hari ini adalah gereja versus COVID-19. Nanti di sini ada tulisannya nih buat teman-teman yang denger nih. Tolong diedit ya Bang Abang. Oke, kalau gitu menarik banget sih Bang, karena Pasti. kan memang setelah adanya COVID ini aktivitas gereja kan berubah semua. Terutama kalau aku sih yang ngerasain gereja jadi harus nonton di YouTube, padahal biasanya kan tiap minggu pergi ke gereja. Bener banget, karena apa ya? Karena aku pribadi sih penasaran banget sih Kak, karena apa aja sih yang terjadi selama dari bulan Maret sampai saat ini, karena bener-bener semua kehidupan kita berubah. Ada yang bilang katanya new normal life. Jadi Betul. kita pengen tahu dari sudut pandang gereja kita nih. Iya. Apalagi penasaran banget sih, pasti kan udah hampir 7 bulan ya streaming bulan, lewat kurang lebih. YouTube. Pasti kan banyak banget cerita di balik layar ibadah streaming. Bener kan. banget. Jadi aku penasaran sih sebagai jemaat yang nonton di rumah, yang ibadah dari rumah, juga penasaran kira-kira apa aja sih tantangannya nih. Bener. Streaming YouTube untuk gereja. Karena bakal banyak banget yang bakal diceritain hari ini. Oke, kalau gitu nih pastinya menarik banget. Tetap tungguin kita di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Benar. Penasaran kan narasumbernya siapa? Penasaran banget sih. Penasaran? Bukan narasumber, teman ngerantui. Iya, Jangan salah dong nih. Kita baru pertama kali, jangan sampai diputus kontrak. Maafkan ya yang menonton jemaat dan juga semuanya. Iya. Jadi nyebutnya teman ngerantui. Teman ngerantui. Teman ngerantui ya, teman Benar. ngerantui. Oke. Nah, penasaran kan siapa teman ngerantui kita hari ini? Penasaran dong. Oke Kak, kita sambut aja langsung teman ngerantui kita hari ini, Pendeta Krismori Veronica Beruginting. Halo pendeta, silahkan duduk di kursi santuy kita. Iya, thank you The Tams. Yoi, kita punya band loh Kak, The Tams namanya. Yang dari tadi main musik-musik banyak. Iya, terima kasih. Namanya The Tams namanya ya Bang? The Tams. Oh, The Tams. Oke, Pendeta. Shalom Pendeta. Salam, Bang Koko. Aku manggilnya kurang santai kali kalau pendeta ya, kurang santuy ini. Iya. Manggilnya apa nih anak? Kakak kali ya, kakak aja kali ya. Boleh nggak ya, pendeta? Biar terasa santuinya kita manggil kakak aja kali ya. Boleh, silakan. Boleh. Pendeta ini kurang santai, ngopi dulu dong. Nih, lihat nih. Silakan pendeta. Ini ada kopi loh. Ini nggak bohong ya teman-teman. Ini ada isinya nih. Kopi. Iya beneran ada isinya kok, nggak Ada isinya pajangan kopi. doang. Mau denger gak punya? Biar santai. Datang pendeta di Ngerantui. Yes, terima kasih. Ngerantui apa Bang tadi Bang? Ngerana, santuy. Mungkin bisa nih Abang, aku bilang ngerantui, Abang ngerana, pendetanya ngomong santuy. Iya, biar pendeta santuy dulu ya. Biar pendeta santuy dulu ya. Oke. Udah posisinya udah santuy pendeta? Yes. Oke, sip. Oke, selamat datang di Ngerantui. Ngerana, Santuy. Tadi sih harapannya ada musik-musik sih di belakangnya, cuman The Tams sibuk biasa. Sibuk menyiapkan performance habis ini Bang, The Tams. Iya, bener banget nih. Oke deh, Kak. Terima kasih udah ngeluangin waktunya mau ngobrol-ngobrol bareng kita di Ngerantui di konten baru kita. Cie, jadi kita sama-sama baru nih semuanya Kak, jadi santai aja. Tuntutannya nggak terlalu banyak di sini, jadi tenang aja. Ini walaupun sama lokasinya dengan mimbar, tapi ini kita lebih enjoy, lebih santuy. Kita di sofa segala macam, jadi tenang aja Kak. Sehat Kak? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Tadi hari ini habis khotbah di mana Kak? Iya, hari ini tadi ibadah di Tambun. Oh di Tambun. Di Tambun jam 8 pagi. Oke deh, berarti cukup jauh juga ya Tambun Bekasi. Wow. Panas ya di luar Kak? Panas ya di luar Kak?
ya seger banget. Seger banget ya. Iya. Nih Kak Audi, ini kan yang nonton bukan cuman orang Setelus Ada aja kan? Iya. Kemungkinan berarti ada dari Dari Runggun macam-macam, bahkan Iya. mungkin luar penontonnya mungkin di luar dari GBKP juga. Bang. Benar. Jadi kita mungkin mau kenalan dulu sama teman ngerantau kita hari ini. Oke. Kak, bisa nggak diceritain nih Kak dari nama lengkap, beru, kempu, soler tambah gitu ya. Kan soalnya kan kita kan ini di channel Karo kan, jadi kan kita harus memperkenalkan sesuai dengan adat yang kita cintai. Adat Atau mungkin kampung, asal kampung. Iya, asal kampung. Jadi siapa tahu ada yang satu kampung sama pendeta. Iya, Nanti mau reunian bikin acara di sini kan bisa juga. MC-nya tetap. Tetap kita ya kalau mau bikin acara reunian, Iya. kita ya pendeta. Promosi mulu baru pertama. Iya. Oke Kak, monggo. Iya. Jadi saya Krismuri Veronica Ginting Manik, Bebre Barus dan asal Kuta Emekap Ibas. Kuta Durin Pitunari. Oh, di situ. Di mana tuh Bang? Kok tahu di mana Durin Pitu? Di mana Kak? Durin Pitu tahu di mana? Sampingnya Duren 3. Dahar Durin Sebelang. Oh, di iya. situ. Tahu lah, ada Google Maps harusnya sih. Oke deh. Iya Kak, kalau pengalaman pengalaman melayani itu dari tahun berapa, terus udah di mana aja? Iya, di gereja atau di Runggun mana aja. Oh ya, ya awalnya dulu di Riau. Saya pelayanan di GBKP Runggun Dumai, Klasis Riau Sumbar. Dari situ dipindah tugaskan ke GBKP Runggun Yogyakarta, kemudian ke gereja kita GBKP Setelus Ada. Berarti kalau dihitung baru 3 rumbun ya Kak? 3 Runggun, baru 3 Runggun. Oke, berarti Iya. terhitung mulainya di gereja kita ini dari tahun berapa ya Kak? Di gereja kita ini ya, di gereja kita ini tahun 2017 ya, yes. pendeta 2017. 17, sekarang 2020. Berarti udah 3 tahun ya pendeta ya? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Rencana berapa tahun pendeta di sini? Kalau bisa sih selamanya pendeta. Kalau di GBKP kan ada aturan yang harus kita patuhi ya. Oke. Jadi di setiap runggun di mana kita pelayanan maksimal hanya 5 tahun. Oh, maksimal hanya 5 tahun. Maksimal 5 Iya, tahun ya. 5 tahun kita harus mutasi lagi. Oke. Berarti nanti ada kemungkinan kita berapa tahun lagi berarti? 2 tahun 2 lagi. tahun lagi ya. Wah, kita harus dimaksimalkan nih. Pendeta nih tinggal 2 tahun lagi nih. Iya, karena bakal susah sih move on-nya. Cie. Oke deh pendeta, kan pendeta udah berkenalan tadi, kita teman-teman harusnya udah pada tahu sih. Terus tadi aku juga udah sempet nyinggung di awal kalau hari ini kita mau bahas temanya tentang COVID-19 versus gereja versus COVID-19 pendeta. Jadi kita bakal cerita-cerita banyak di sini tentang apa sih yang dihadapin gereja semenjak mulainya ada wabah pandemi COVID-19 ini pendeta gitu. Iya, mungkin kita bukan mau memversuskan ya. Mungkin saya pikir lebih tepat dengan bagaimana pelayanan gereja di tengah-tengah masa pandemi sekarang. Karena nggak akan bisa diperhadapkan dong berlawanan, mereka tidak akan bisa berlawanan. Gereja dan PS itu kan seperti seakan-akan saling melawan begitu ya. Iya. VS ya, tetapi bagaimana supaya pelayanan gereja tetap bisa berjalan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Iya, berarti bukan melawan tapi Bagaimana bisa berdampingan ya? Yes, Berdampingan. ya. berdampingan dan bertahan tentunya kan Iya. pendeta. Iya. Jadi COVID-19 kan itu ada Iya, nyata. betul. Ya, pelayanan gereja juga ada berjalan. Bagaimana pelayanan gereja bisa tetap berjalan meskipun pada masa pandemik pada sekarang ini. Iya, betul. Saya pikir mungkin itu lebih tepat ya. Benar ya? Iya. Yes. Oke, sebenarnya nggak beda jauh sih sebenarnya pendeta. Cuman kalau versus terlalu ini aja ya, terlalu apa? Mungkin maknanya karena melawan Melawan ya. Melawan, sedangkan
COVID ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Iya benar. Meskipun seperti itu, kita harus tetap juga bisa beribadah, melakukan aktivitas gereja. Gitu Yes, bener. Oke, kalau gitu biar kita tetap santuy, mungkin posisi duduknya bisa di geser-geser dulu biar tetap santuy. Karena kayaknya Bang Koko udah mulai ini nih ke aku nih. Oke, kalau gitu tadi kan pendeta udah bilang kalau udah kurang lebih 3 tahun ya di gereja Situ Lusada. Nah, kalau boleh sharing nih ke kita pendeta sebelum adanya pandemi ini, itu kegiatan-kegiatan yang udah berjalan di GBKP Situ Lusada tuh seperti apa sih pendeta? Ya, jadi pelayanan yang kita lakukan di gereja sesuai dengan gereja, tugas gereja itu sendiri, artinya ada marturia, ada koinonia, ada diakonia yang termasuk di dalamnya, misalnya dalam hal koinonia, persekutuan kita dalam ibadah minggu, perpulungan jabu-jabu ataupun kebaktian keluarga, ada PA, Moria, Mamre, Permata, KKR, ada juga Saitun. Kemudian kegiatan-kegiatan persekutuan lainnya yang kita lakukan. Selain itu ada juga kegiatan pelayanan kita, misalnya dalam hal perkunjungan, ya. Ada perkunjungan rumah tangga, ada kegiatan kita pekabaran Injil, ada juga kunjungan kasih kepada jemaat yang sedang sakit misalnya. Itu kegiatan-kegiatan pelayanan yang selama ini kita lakukan di tengah-tengah pelayanan gereja kita, baik sebelum masa pandemik, demikian juga pada masa sekarang ini. Tetap kita upayakan melakukannya. Iya, Bang, kayak tadi pendeta kan udah menyampaikan, aku jadi ikutan ke flashback kegiatan-kegiatan gereja yang udah berlangsung sebelum pandemi. Kayak yang aku lihat, selain tadi yang udah di share sama pendeta kan, pelayanan-pelayanan gereja, tapi kalau yang aku tiba-tiba inget tuh kayak waktu tahun lalu kita masih 17 Agustusan, masih ada acara di belakang. Ulang tahun gereja tuh kan bareng 17 Agustus kan, yang betul, tahun lalu. Betul. Terus ada lomba-lomba segala macam juga. Udah gitu kayak yang udah kita rasakan kayak Kerja Rani yang tahun ini kan berbeda banget dengan Kerja Rani kita yang tahun lalu ya di tahun ini. Bener-bener tahun lalu apalagi Kerja Raninya tuh bener-bener berbeda karena semuanya mulai ambil bagian juga di Kerja Rani. Nah, ngomong-ngomong soal Kerja Rani, ada nih videonya nih, Kantar, coba kita lihat. Oh, ada ya Bang? Silahkan videonya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Abangnya deg-degan aja deh, wah edit lagi ditambahan. Bang santuy ya Bang ya, nggak kok bercanda doang kok Bang. Bercanda doang kok Bang. Yang dibecandain bukan narasumbernya doang, krunya juga dibecandain. Ya ini pendeta, kalau ngomong-ngomong soal itu tadi kan berarti banyak pelayanan yang udah dilakukan sama gereja kita, yang baik yang rutin atau yang event-event besar. Nah kalau sekarang nih pendeta, semenjak kehidupan kita mulai berubah dari bulan Maret semenjak adanya virus COVID-19 ini, bisa diceritain nggak sih pendeta perbedaannya atau perbandingannya apa ya, ketika pelayanan sebelum pandemi dan sekarang udah ada pandemi itu apa sih yang kerasa banget dari pendeta lah khususnya yang selalu mendampingi semua pelayanan yang ada di gereja kita, kira-kira apa sih pendeta, bisa diceritain nggak? Iya, jadi memang COVID-19 memang sangat mempengaruhi juga dalam pelayanan gereja kita ya. Untuk setiap kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus semakin lebih kreatif ya, karena pada saat sekarang ini sebagai dampak COVID-19 kita tidak bisa di dalam gereja berkumpul bersama-sama untuk beribadah, ataupun dalam kebaktian keluarga yang biasanya kita bisa ramai-ramai duduk berdekatan, bersebelahan, saling salam menyalami, terkadang ada yang berpelukan. Ya sekarang udah ya, nggak bisa. Sekarang hal itu semua tidak kita lakukan lagi. Begini. Nah, iya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu memang gereja juga harus lebih
kreatif dan berinovasi dalam pelayanan. Puji Tuhan, gereja kita dengan dukungan tim multimedia, ya, ketika kita memasuki masa PSBB di bulan Maret, ya, di bulan Maret kita kemudian mengadakan pertemuan baik majelis bersama dengan beberapa dari Permata dan juga dengan seorang Mamre. Yes. Orang Mamre Perkasa. Iya, ada. Ya, Bang Oki ya, lebih keren ya. Biar gak dibilang Permata terus ya. Nanti di sini ada dikirain dia terus Permata sampai sekarang. Muncul nanti di sini. Iya. Foto aja nih. Iya. Jadi dalam pembicaraan kita itu, sharing kita, bagaimana kita bisa supaya pelayanan ini tetap berlangsung. Puji Tuhan, tim ini sangat luar biasa memberikan dukungan, memberikan waktu, kesempatan. Bukan hanya waktu, kesempatan yang mereka berikan, peralatan juga. Wah, udah senyum-senyum itu pendeta. Luar biasa. Ini pendeta bukan titipan briefingan kan dari orang-orang di belakang. Jangan bukan titipan ya. No. Itu kenyataan bener loh. Bener. Ada pertua kita di sini loh, majelis yang juga ada pada waktu pertemuan itu ketika kita sermon, ya. Kita mengundang beberapa. Kemarin sepertinya kalau saya tidak salah yang diundang itu hadir ada Bang Koko, ada Bang Yosafat, ada Bang Oki, Bang Amri, sepertinya itu ya. Iya, masih berempat. Bener kan? Iya, saya ingat bener. Sepertinya masih dalam pikiran saya semua kejadian itu ya. Jadi dan tim ini luar biasa memberikan waktu, kesempatan, peralatan yang bisa kita gunakan luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan ya bagi mereka. Tepuk tangan multimedia. Iya. Yang di rumah juga tepuk tangan ya, lagi nonton nih sekarang, tepuk tangan nggak ditungguin nih sekarang, cepetan. Oke. Luar biasa ya. Mereka merasakan bagaimana juga pelayanan ini harus terus berjalan, dan itu kita lakukan dari awal. Ya, begitu PSBB kita bisa langsung live streaming. Padahal gereja itu tidak punya peralatan yang mendukung untuk hal itu. Ya, dan luar biasa kita bisa tetap mengadakan kebaktian meskipun pada masa itu kita tidak bisa berkumpul di gereja, dan boleh dikatakan masa itu masa-masa sepertinya deg-degan ya. Iya, menggetarkan. Menggetarkan gimana ya kalau keluar, kita masih merasakan luar biasa kecemasan pada masa itu. Tapi luar biasa tim ini dan juga para majelis yang terus mendukung sehingga pelayanan kita bisa berjalan. Ya, luar biasa dari awal sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Ya, baik untuk kebaktian minggu, PJJ, kita bisa lakukan dengan Zoom meeting, dan juga kegiatan pelayanan lainnya yang memang harus kreatif ya dan inovasi. Contohnya misalnya kalau sebelum masa seperti sekarang ini kita bisa kunjungan ke rumah sakit, sekarang kan nggak bisa ya. Kita nggak bisa. Ya, iya. Jadi kalau dijenguknya pakai video call atau gimana? Itu dia. Kita pakai video call atau telepon saja, atau rekam doa dikirimkan supaya dia bisa pasang. Apalagi pada masa itu beberapa dari jemaat kita juga kena COVID-19 ya. Kita harus tetap memberikan pelayanan, dukungan doa, semangat supaya bisa bangkit kembali semangatnya meskipun di tengah-tengah rasa takut, kecemasan pada masa itu. Dan puji Tuhan, semua bisa kita hadapi, lewati oleh karena pertolongan Tuhan. Belum lagi memang meskipun ibadah di gereja kita itu secara komunal, kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, tetapi luar biasa apa yang Tuhan karyakan melalui keadaan yang ada pada saat ini. Ternyata meskipun di gereja itu kita tidak bisa secara komunal beribadah, gereja-gereja itu ada di rumah-rumah. Ya, gereja-gereja itu ada di rumah-rumah. Kalau selama ini mungkin kita ada 200 orang ibadah di gereja ini, ya, pada masa awal kita memasuki PSBB, kita yang membawakan ibadah live streaming dari sini, dan jemaat mengikutinya di rumah-rumah dengan tetap seperti beribadah di gereja,
baik cara berpakaiannya, sopan santunnya, hormat kepada Tuhan, harus juga demikian yang dilakukan. Jadi di ibadah di rumah, meskipun live streaming, mengikuti live ya, harus tetap seperti bagaimana sikap kita di gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan sampai saat ini bisa kita lakukan. Berarti intinya tetap berjalan ya pendeta seperti biasa, cuman ada perubahan secara teknis aja kan? Iya, benar, ada perubahan secara teknis. Ini juga sebenarnya gambaran yang seperti ini juga terjadi sebenarnya dalam Alkitab kita ya. Bagaimana pada sejarah kehidupan orang Israel, Yerusalem merupakan pusat peribadahan bagi mereka. Ya, bait suci di Yerusalem itu menjadi tempat pusat peribadahan bagi mereka, karena itu mereka akan berkumpul di Yerusalem. Ya, mereka berkumpul di Yerusalem, tetapi ketika bangsa Israel diangkut ke pembuangan, jadi mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka akhirnya dibawa ke Babel. Ya, dengan demikian kan mereka tidak lagi beribadah secara komunal di bait suci yang ada di Yerusalem. Akhirnya mereka beribadah di tempat mereka masing-masing, di tempat pembuangan, ya, di daerah Babel. Dan dalam kitab Yeremia dikatakan juga bahwa ketika mereka bekerja di sana, beribadah di sana, bekerja berkaryalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Jadi itu akhirnya yang membuat bangsa Israel pada masa itu tidak lagi berpusat di bait suci peribadahannya, hanya saja tetap beribadah kepada Tuhan. Gambaran ini juga kalau kita telisik kepada keadaan kita pada saat ini, saya pikir hal sedemikian juga sedang kita alami. Meskipun kita tidak berkumpul di gereja ini semuanya untuk beribadah, tetapi saya percaya di rumah-rumah masing-masing gereja itu tetap berjalan. Ya pendeta, berarti memang keadaan sekarang tuh sebenarnya udah tergambar juga ya di Alkitab ya pendeta ya. Dan itu tadi aku benar juga sih yang dibilang bahwa walaupun gereja kita menyaksikan ibadah itu via YouTube di rumah, tapi memang harus sesuai dan harus benar-benar seperti kalau kita bergereja di sini di tempat. Karena kan mungkin bisa aja ya namanya juga lewat YouTube jam 9. Tapi pasti harapannya sih semuanya harus bisa bergereja benar-benar bangun, terus siap-siap, rapi. Iya, jangan sampai karena direkam juga ibadah jam 9 sore-sore baru pada nonton. Iya, padahal kan live streamingnya jam 9. Padahal live streamingnya jam 9. Tapi kayaknya nggak ada sih, Bang. Iya sih, harusnya sih enggak lah. Kalau jemaat kita mah disiplin lah. Iya loh, apalagi gitu-gitu Permata kan. Kalau Permata nggak ada sih kayaknya gitu. Permata enggak lah. Permata kalau lagi ibadah pada selfie, ngasih foto kalau lagi pada ibadah. Oke, nah tentunya kan dengan sekarang live streaming itu kan pasti ya puji Tuhan udah bisa berjalan dari bulan Maret ya, dan udah bisa makin hari sih kalau aku sebagai yang jemaat yang ibadah dari rumah itu udah merasakan tiap hari tuh semakin membaik. Nah tapi kan pasti kalau yang di gereja itu kan mengalami banyak kendala ya pendeta. Nah itu bisa nggak diceritain kendala-kendala apa sih yang terjadi selama ibadah live streaming itu seperti apa? Oh iya, jadi ini maksudnya setelah jemaat bisa ibadah di gereja? Sebelum. Iya. Jadi kan dengan sekarang harus ada banyak peralatan live streaming. Iya. Nah itu kendalanya apa ya? Oke, jadi puji Tuhan bisa berjalan ya. Ya, tetapi ketika memasuki masa kita new normal life, ya, menurut saya sih bukan kendala, tetapi kesempatan. Iya, bukan kendala sih, kesempatan bagaimana gereja akhirnya harus memikirkan bagaimana pelayanan ibadah live streaming bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Memasuki masa new normal life,
Ya, teman-teman dari tim multimedia juga sudah mulai ya dengan aktivitas bekerja ya. Tentu itu juga akan mempengaruhi pelayanan kita. Maksud saya dalam hal peralatan misalnya ya. Kita kan peralatan ini menggunakan semuanya ya dari tim multimedia yang punya ya kan. Awalnya. Itu kenyataan. Awalnya kan dulu. Awalnya bener. Perintisannya. Masa new normal life udah bisa bekerja toh. Iya udah. Iya, karena itu akhirnya hal itu menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk juga boleh sharing dengan jemaat bagaimana pelayanan di gereja kita bisa semakin lebih baik ditingkatkan dalam hal ibadah live streaming. Ya, khususnya dalam hal peralatan, akhirnya kita sharing dengan jemaat juga bagaimana supaya jemaat bisa mendukung untuk kita mengadakan peralatan untuk live streaming ya. Puji Tuhan dalam dukungan jemaat sudah bisa diadakan walaupun belum terselesaikan. Belum terselesaikan gimana nih maksudnya pendeta? Iya, mungkin nanti Bang Koko bisa menyelesaikannya kalau dengan Kak Audi. Yang itu loh Bang, kan lagi mau jadi lembaran terakhir ya. Iya, saya yang kena pancing. Tapi kalau buka momo sampai lembaran terakhir ada di situ Bang. Itu Ya. maksudnya. Kita percaya aja nanti Tuhan. Amin, amin ya pertua ya. Waduh. Oh gitu. Jadi kendala-kendala itu harus kita lihatnya sebagai kesempatan ya pendeta. Yes. Benar-benar. Tapi kalau kendala secara teknis dulu pendeta awal-awal kan pasti masa transisi kita penyesuaian apa segala macam kan pasti mungkin agak sulit ya, yang biasanya kita datang pendeta tinggal sesuai berjalan aja. Tapi kalau misalnya awal-awal ibadahnya mulai banyak peralatan kayak gini, apa sih pendeta, ada kendala pribadi sih dari pendeta kayak ngerasa jadi agak kaku karena detail banget diperhatikan atau gimana? Iya. Jadi itu yang saya katakan tadi menjadi kesempatan. Saya sendiri baru setelah masa kita PSBB ini ya, PSBB kemarin itu kita ibadah dengan live streaming begini. Sebenarnya sebelumnya nggak pernah sama sekali. Ya nggak pernah sama sekali. Saya sebenarnya bergumul sama Tuhan, Tuhan aku ini nggak bisa, nggak pernah di depan kamera bawa ibadah, tiba-tiba harus di depan kamera tanpa ada jemaat. Karena pada waktu itu kan kita yang datang ke gereja hanya yang bertugas ya, dan tim multimedia paling kita ada hanya 10 orang. Ya, khotbah itu tanpa ada jemaat. Wah. Iya, Yang sebelumnya sepertinya belum pernah ya pendeta. Iya, sepertinya bagaimana ya rasanya kalau ada jemaat kan ada respon, walaupun mungkin bukan dengan bahasa, dengan tatapan mata kita bisa melihat jemaat ini memperhatikan atau tidak, begitu ya. Dia bisa memahami atau tidak. Kira-kira kita bisa melihat respon itu. Itu kan bahasa. Jadi komunikasinya lebih enakan begitu dalam kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ketika yang kita sampaikan firman Tuhan itu yang mendengarkan kita, yang melihat kita kamera dan hanya beberapa orang, ya, dan kita harus fokus pula ke kamera ya kan? Iya. Itu sebenarnya awalnya itu gimana ya? Gitu. Grogi pasti pendeta ya? Ya. Gak santuy pasti ya, awal-awal gak santuy ya? Kurang santuy. Kursan. Kalau sekarang udah lebih santuy. Kalau sekarang pasti udah Iya. lebih luas pendeta ya? Dan sekarang sudah semakin lebih ya bisa menikmati. Artinya bukan menikmati biar begini terus, tidak. Artinya sudah semakin bisa menguasai diri ya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan meskipun jemaat itu tidak seperti biasanya lagi yang hadir ke gereja. Ya, dengan pengharapan bahwa jemaat yang mengikuti dari rumah juga bisa mendapatkan sapaan firman Tuhan yang baik, yang menguatkan mereka dalam menghadapi kehidupan dengan berbagai pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Nah, tapi pendeta kan sebenarnya ibadah yang baru secara teknis itu bukan hanya di ibadah hari Minggunya aja dong. Kayak misalnya PJJ, PA segala macam sekarang udah Zoom, lewat Zoom semua pendeta. Itu dulu awal-awal atau sekarang kira-kira masih ada kendalanya nggak sih pendeta? Apa sih yang apa? Apakah semua udah punya Zoom belum sih pendeta? Penasaran. Iya. Jadi awal kita memasuki masa-masa seperti sekarang ini, memang kita mempergunakan Zoom untuk PJJ ya. PJJ di awal PJJ kita lakukan dengan Zoom meeting itu
cukup Cukup ramai. cukup Asli ramai yang dah hadir. Di awal demikian. Oh iya pendeta. Di awal demikian. Ini kan berjalan sudah mau 7 bulan nih, ya. Mau 7 bulan. 2 bulan lagi lahir. Ya. Iya, kan ada beberapa yang mengalami penurunan melalui Zoom. Karena beberapa yang kami bisa komunikasi, ada yang merasa bahwa sepertinya nggak bisa menikmati begitu ya. Selain itu ada juga yang memang ya ada kendala dalam hal peralatan ya, apakah handphonenya yang tidak memadai, kuota internetnya yang tidak mencukupi begitu, itu yang dialami. Tetapi dalam kendala hal itu juga luar biasa jemaat kita, misalnya dalam PA Moria nih, PA Moria. Kalaupun hanya beberapa mereka yang bisa di satu sektor itu punya peralatan yang memadai, tetapi mereka berupaya supaya bisa bersama-sama di satu rumah. Bisa saja di satu rumah itu, di rumah yang agak luas ya, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mereka berkumpul apakah 5, 6 orang, 7 orang, atau 10 orang. Mereka mengikuti Zoom di situ bersama-sama. Berarti Ya. tetap ngumpul pendeta ya. Tetap bisa. Tetap ada snack berarti pendeta ya. Ya, Tetap ada snack. iya dong. Soalnya kadang kalau aku PA nggak ada snack. Iya, sama seperti ini Bang Koko juga tadi, snacknya mana ya? Oh, snack kita kali ini ada lagi pendeta. Coba tolong dilarang lagi kopinya. Aduh. Iya. Tapi pendeta, kalau dari sudut pandang pendeta nih, seorang pendeta aja ya, berat banget nih jadi kurang santuy. Dari sudut pandang pendeta mengenai pertumbuhan pelayanan di gereja kita, gimana sih pendeta semenjak adanya pandemi ini kali ya? Maksudnya ada nggak sih pertumbuhan bentuk pelayanan baru, malah yang justru tercipta nih ketika ada pandemi kayak gini? Iya. Ya itu tadi yang saya katakan dengan pelayanan yang lebih kreatif ya. Pasti dengan situasi keadaan seperti ini muncul hal yang baru ya. Maksud kami hal yang baru itu yang dulunya ibadahnya di gereja jadi di rumah. Misalnya kan, itu kan hal yang baru kalau selama ini ibadahnya semua datang ke gereja. Itu yang pertama. Yang keduanya, itu juga yang saya katakan dengan di rumah-rumah ada ibadah. Ya. Karena apa? Karena setiap hari jemaat-jemaat didorong, gereja mendorong setiap jemaat, mari tetap beribadah kepada Tuhan, tingkatkan iman kepada Tuhan. Karena dengan kita memelihara iman kita tingkatkan, ya kita akan semakin dikuatkan untuk menghadapi pergumulan yang cukup berat pada masa sekarang ini, karena berdampak kepada ekonomi juga, anak-anak yang sekolah dari rumah. Ya kan itu meningkatkan juga kuota. Ekonomi kan juga akan sangat mempengaruhi ya. Kalau tadi punya uang yang banyak nggak masalah. Ini ketika kita juga hidupnya bukannya orang yang berlebihan, itu kan menjadi pergumulan. Oleh karena itu tetap didorong juga untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga semakin kuat menghadapinya dan bisa semakin kreatif memikirkan usaha apa yang bisa dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya, oleh karena itu memang iman percaya kepada Tuhan itu harus ditingkatkan. Itu yang boleh juga dilakukan oleh jemaat kita melalui ibadah malam, ibadah keluarga bersama yang dilakukan di rumah masing-masing. Sehingga selain iman percaya yang semakin meningkat, daya tahan tubuh, imunitas tubuh juga semakin lebih baik. Tapi itu pendeta bikin sendiri ya kalau yang ibadah tiap malam itu ya? Ya yang tiap hari di-share. Oh iya, Luar biasa yang sekali. pendeta share itu ya. Jadi itu awalnya itu berangkat dari pergumulan ya, pergumulan di tengah jemaat kita. Jemaat kita yang pada awal kita di bulan Maret memasuki masa PSBB yang sangat bergumul sekali dengan situasi keadaan kita. Ada yang terkadang me-WA saya, menelpon saya, terkadang ada yang sampai tengah malam curhat, cerita, sharing, konseling oleh karena nggak bisa tidur, rasa takut, kecemasan. Dan puji Tuhan luar biasa, jemaat kita semua mengatakan, ayo pendeta kita buat kontak doa. Saya pikir itu kontak doa. Kontak doa, Oh, kontak artinya doa. kontak doa.
kita berdoa bersama-sama pada jam yang sama, ya kan? Akhirnya kemudian kami berpikir mungkin harus lebih daripada kontak doa. Ini harus ibadah keluarga bersama. Oleh karena itu di bulan Maret itu kita mulai untuk membuat ibadah keluarga. Kalau saya tidak salah itu mulai di minggu ketiga atau keempat Maret ya. Seminggu setelah masa PSBB. Kita mulai ibadah keluarga bersama. Kita membuatnya, tata ibadahnya itu berjalan terus. Akhirnya ternyata dari Modramen juga ada persiapkan tata ibadah itu sebenarnya. Dia dipersiapkan, kami juga tetap memperhatikan hal itu, melihatnya dan tetap disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, oleh karena itu memang akhirnya kita berpikir untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi tetap memperhatikan yang dipersiapkan oleh dari Modramen kita untuk ibadah keluarga yang sampai pada saat ini memang tetap kita lakukan dan diharapkan jemaat semua tetap melakukannya.